Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Astri Ningrum, nomor NIM 2210015047. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya yang berjudul leukemia. Slide yang pertama yaitu tentang sejarah leukemia. Leukemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu leukos yang berarti putih dan aima yang berarti darah, atau leukemia lebih dikenal dengan kanker darah. Leukemia merupakan penyakit dalam klasifikasi kanker pada darah atau sumsum tulang yang ditandai oleh perbanyakan secara tak normal atau transformasi maligna dari sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid. Umumnya terjadi pada leukosit atau sel darah putih. Sel-sel normal di dalam sumsum tulang digantikan oleh sel abnormal. Kata leukemia berarti darah putih karena pada penderita ditemukan banyak sel darah putih. Lanjut yang ke slide 2, yaitu definisi leukemia. Leukemia atau biasa dikenal dengan kanker darah merupakan kondisi di mana tubuh akan memproduksi sel darah putih lebih banyak, sehingga akan mengganggu fungsi normal dari sistem tubuh dalam melawan infeksi. Leukemia sendiri adalah penyakit yang berkembang dari kelebihan produksi sel darah putih yang belum matang di sumsum tulang. Terdapat dua leukemia yang utama, yaitu akut leukemia dan kronik leukemia. Perbedaan utama di antara kedua jenis leukemia ini adalah kematangan dan kepantasan sel-sel kanker itu membiak. Leukemia akut ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, mematikan, dan memburuk. Apabila tidak diobati segera, maka penderita dapat meninggal dalam hitungan minggu hingga hari. Sedangkan leukemia kronis memiliki perjalanan penyakit yang tidak begitu cepat sehingga memiliki harapan hidup yang lebih lama, hingga lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang mencapai 5 tahun. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis leukemia. Yang pertama ada leukemia limfoblastik akut, yaitu terjadi ketika sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah putih limfosit abnormal yang belum dewasa atau matang atau disebut juga limfoblas. Selanjutnya ada leukemia mieloid akut, terjadi ketika sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah putih mieloid abnormal yang belum dewasa atau matang atau disebut juga mieloblas. Selanjutnya ada leukemia limfositik kronis, yaitu sel kanker yang melibatkan sel limfosit yang sudah dewasa atau matang. Berikutnya ada leukemia mieloid kronis, atau sel kanker yang melibatkan sel mieloid yang sudah matang. Jenis-jenis leukemia yang berikutnya yaitu ada leukemia sel rambut pada sumsum tulang yang membuat terlalu banyak limfosit B abnormal dan tidak berfungsi dengan baik. Yang berikutnya leukemia myelomonocytic kronis, yaitu leukemia myelomonocytic kronis adalah sejenis leukemia sekelompok kanker yang mengganggu pembentukan dan aktivitas sel darah. Berikutnya ada leukemia promyelositik akut. Pertumbuhan promyelositis yang berlebihan menyebabkan kekurangan sel darah putih dan merah normal dan trombosit dalam tubuh. Yang terakhir ada leukemia limfositik granular besar, yang disingkat juga sebagai leukemia LGL. Ditandai dengan pembesaran limfosit mengandung butiran yang nyata yang dapat dilihat ketika darah diperiksa di bawah mikroskop. Dan ini ada gambar-gambar yang menunjukkan jenis-jenis leukemia dan sel darah yang normal. Slide berikutnya yaitu ada penyebab terjadinya leukemia. Sampai saat ini penyebab terjadinya hal tersebut belum diketahui. Namun secara umum penyebab leukemia adalah perubahan atau mutasi DNA pada sel darah atau kelainan sel darah putih lainnya. Kelainan ini menyebabkan sel darah tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Sel abnormal ini akan tetap hidup dan berkembang ketika sel yang normal justru akan mati. Selanjutnya ada gejala dan tanda-tanda leukemia. Secara umum, tanda-tanda atau gejala terjadinya penyakit ini yaitu ada demam, menggigil, atau berkeringat yang berlebihan pada malam hari. Yang kedua, ada kelelahan dan terasa lemah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, sering infeksi atau mengalami infeksi yang parah. Yang kelima, penurunan berat badan drastis yang tidak dapat dijelaskan. Yang keenam, mudah berdarah atau memar. Yang ketujuh, mimisan yang berulang. Yang kedelapan, bintik-bintik merah kecil di kulit. Yang kesembilan, ada nyeri tulang atau sendi. Yang kesepuluh, kulit pucat.
Dan yang terakhir ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, selangkangan, atau perut akibat limpa atau hati yang membesar. Faktor risiko leukemia. Yang pertama, pernah menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi atau terapi radiasi. Selanjutnya ada kelainan genetik tertentu seperti Down syndrome. Yang berikutnya ada terpapar bahan kimia tertentu seperti benzen. Selanjutnya ada kebiasaan merokok, riwayat keluarga dengan penyakit leukemia, penambahan usia, jenis kelamin pria itu lebih beresiko terkena leukemia dibanding wanita. Dan yang terakhir ada kelainan darah. Slide selanjutnya yaitu cara dokter mendiagnosis leukemia. Yang pertama, langkah awal dalam mendiagnosis leukemia adalah dokter akan menanyakan gejala yang pasien rasakan, berapa lama gejala tersebut dialami, serta kondisi medis pasien secara keseluruhan. Yang kedua, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda lainnya, seperti kulit yang pucat, pembengkakan pada kelenjar getah bening, atau pembesaran hati dan limpa. Yang ketiga, bila ada yang dicurigai seorang memiliki leukemia, pasien mungkin akan menjalani serangkaian pemeriksaan atau tes. Beberapa tes yang mungkin perlu pasien jalani seperti tes darah, tes sumsum tulang, atau tes pencitraan. Berikutnya, cara mencegah leukemia. Yang pertama, hindari paparan bahan kimia seperti benzena. Yang kedua, hindari radiasi sinar X yang tidak perlu. Yang ketiga, hindari rokok atau berhenti merokok. Yang keempat, segera periksa ke dokter bila merasakan perubahan atau gejala tertentu pada tubuh. Yang selanjutnya, jaga berat badan ideal. Dan yang terakhir, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Slide yang berikutnya yaitu jenis pengobatan leukemia. Beberapa pengobatan yang umum diberikan untuk penyakit ini yaitu kemoterapi, menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker yang diminum secara oral atau melalui injeksi vena. Yang kedua ada terapi biologis, yaitu pengobatan yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Yang ketiga ada terapi radiasi, yaitu menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk merusak dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang terakhir ada transplantasi stem cell, yaitu prosedur untuk menggantikan sumsum tulang yang sakit dengan sumsum tulang yang sehat. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.